Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jumpa kembali teman-teman sekalian, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas selanjutan dari tentang masalah sesuatu yang membatalkan terhadap wudhu. Cuma ini kita fokus pada sesuatu yang membatalkan pada bagian yang keempat, yakni lamsur rojulil mar'atah. Nah, jadi kita akan merincikan tentang masalah menyentuhnya seorang laki-laki pada perempuan, atau lebih singkatnya menyentuh terhadap lawan jenis. Nah, jadi pada bagian yang nomor 4 dari sesuatu yang membatalkan terhadap wudhu, yakni lamsur rojulil mar'atah, yakni menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan al-ajnabiyatah, yang lawan jenis, ya. Yang ajnabiyah itu artinya adalah sesuatu yang bisa atau orang yang bisa untuk dinikahi. Jadi di sini poinnya ada istilahnya itu al-ajnabiyah, ada istilahnya itu mahram. Ya, jadi yang namakan mahram adalah sesuatu yang haram untuk kita nikahi, dan apabila kita menyentuh terhadap mahram maka wudhu kita itu tidak batal. Terus yang kedua yang namanya ajnabiyah. Ajnabiyah itu adalah orang-orang yang halal untuk dinikahi. Jadi apabila kita menyentuh terhadap ajnabiyah, maka kita batal wudhunya. Nah, untuk poin selanjutnya adalah jikalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita itu menyentuh terhadap jin, yang mana jin itu lawan jenis gitu. Seperti contoh kita laki-laki bersentuhan terhadap jin. Nah, maka dari hasil penjelasan dari kitab Bajuri tersebut, bahwasanya walaupun kita itu menyentuh terhadap yang namanya jin, maka itu juga termasuk sesuatu yang dapat membatalkan terhadap wudhu kita. Walaupun bentuk dari jin tersebut, yang lawan jenis itu tidak identik terhadap manusia. Dalam artian bentuk dari jin itu lebih identik kepada binatang, menyerupai binatang dan lain sebagainya. Yang penting dia itu merupakan lawan jenis dari orang yang menyentuhnya. Nah, maka itu termasuk juga yang membatalkan. Jadi para hadirin, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih agar kita dapat mengerti tentang masalah sesuatu yang dapat membatalkan wudhu pada poin yang keempat, yakni menyentuh terhadap lawan jenis, maka di sini ulama itu memberikan 5 syarat. Apabila menyentuh terhadap lawan jenis dan mencukupi terhadap 5 syarat ini, maka wudhunya bisa batal. Tapi apabila tidak mencukupi terhadap 5 syarat ini, maka wudhunya tidak batal. Adapun yang pertama, syarat membatalkan wudhu melalui versi yang nomor 4, ya, lamsul rojulil mar'atah, yakni saling menyentuh atau menyentuh terhadap lawan jenis. Yang pertama harus merupakan lawan jenis, ya. Jadi kalau kita meskipun sama-sama dewasa menyentuh terhadap bukan lawan jenis, contohnya laki-laki menyentuh terhadap laki-laki, ya tidak batal. Jadi yang membatalkan apabila menyentuhnya harus lawan jenis. Yang kedua, harus merupakan kulit. Nah, ya, harus yang disentuh itu merupakan kulit. Maka di sini dijelaskan oleh ulama ada 3 hal yang tidak batal apabila kita menyentuh, yakni contoh adalah rambut, kuku dan gigi. Maka apabila kita menyentuh walaupun lawan jenis, ya, walaupun lawan jenis, maka tidak membatalkan. Tapi membatalkan apabila kita menyentuh terhadap tulang lawan jenis kita. Nah, tulang ini juga sesuatu yang membatalkan terhadap wudhu. Cuma di sini kami pribadi wallahu a'lam, kenapa menyentuh gigi itu
tidak batal, akan tapi menyentuh tulang dari lawan jenis mungkin kecelakaan sehingga tulangnya keluar dan lain sebagainya, wallahu a'lam, ini dibedakan oleh ulama. Dalam artian menyentuh tulang itu batal, menyentuh gigi itu tidak batal. Padahal kalau kita lihat teksturnya itu sama. Nah, terus selanjutnya ayyakuna balighan haddas syahwatih. Adapun yang ketiga, yang kita sentuh lawan jenis itu haruslah tergolong sebagai baligh haddus syahwah, ya, tergolong sebagai dewasa dan haddus syahwah telah sampai pada batasan-batasan disukai atau disyahwati. Jadi apabila kita menyentuh terhadap anak kecil, kita kan tidak syahwat biasanya itu, maka itu tidak membatalkan terhadap wudhu kita. Tapi kalau sudah mulai kayak model beranjak dewasa, ya, anak-anak mungkin seperti itu, kita masuk pada haddus syahwat, maka itu juga bisa membatalkan walaupun anak itu yang kita sentuh itu tidak cukup umur, dalam artian tidak balik dan lain sebagainya. Dan adapun syarat yang nomor 4 adalah harus tergolong sebagai ajnabiyah, dalam artian bukan mahram. Jadi walaupun lawan jenis yang kita sentuh dan kulitnya yang kita sentuh dan anak tersebut atau orang lawan jenis tersebut yang kita sentuh telah masuk pada haddus syahwat, sudah bisa disyahwati, ya. Tapi kalau itu mahram maka tidak membatalkan terhadap wudhu. Jadi harus ajnabiyah, harus yang tidak tergolong sebagai orang yang haram untuk dinikahi, harus ajnabiyah, maka baru bisa batal. Terus masuk pada yang bagian kelima adalah alla yakuna bihailin, ya, harus tidak ada hail. Hail ini artinya penghalang. Jadi dijelaskan oleh ulama, walaupun penghalangnya itu berbentuk seperti tepung gitu, yang lumayan menutupi, ya, menutupi dari setiap bagian-bagian dari tubuh, setiap dari kulit, maka itu tidak bisa membatalkan terhadap wudhu. Jadi harus tidak ada hail, harus tidak ada penghalang, ya, walaupun itu berbentuk tepung. Lebih-lebih kain yang kita sentuh, kain atau bajunya, maka itu tidak membatalkan, ya. Yang membatalkan apabila kita langsung menyentuh terhadap kulit sama kulit. Nah, seperti itu. Jadi demikian para hadirin teman-teman sekalian, untuk penjelasan perincian dari yang membatalkan wudhu yang nomor 4 dari kitab Bajuri juz 1 pada halaman 69. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.